Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya kepada kita sekalian. Karunia yang sangat agung, sangat besar, nikmat yang tidak terhingga. Tidaklah setiap waktu yang berlalu pada kita kecuali kita dilingkupi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai sedetik saja kita dicabut dari nikmat Allah, tentu ini akan menjadikan kita binasa. Semoga Allah menjadikan kita sekalian hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini kita berkumpul tidak lain dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Kita akan membicarakan keagungan satu generasi yang sesungguhnya tidak akan habis kebesarannya, keagungannya dengan dibicarakan, dengan diungkapkan. Kenapa demikian? Karena sungguh cukup apa yang Allah firmankan, Allah ungkapkan tentang keagungan generasi ini, yang tidak habis pujiannya, seolah sampai akhir nanti senantiasa akan ada di antara umat Muhammad SAW yang memuji mereka, menyebutkan kemuliaan mereka, mengungkapkan tentang fadail yang ada pada mereka, keutamaan-keutamaan yang banyak yang ada pada mereka, yaitu generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu generasi yang dikatakan memiliki keutamaan yang besar, tetapi kita menyebutkan dan mempelajari serta berupaya untuk mengetahui keutamaan mereka itu bukan hanya sekedar sebagai ma'rifah semata, sebagai pengetahuan semata, tapi ada tujuan lain. Dan ini yang paling utama bagi kita. Apa tujuan itu? Kita bukan hanya menjadikan mereka sebagai kenangan indah masa lalu yang berlalu begitu saja, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka suri tauladan, qudwah, bahkan benar dan salahnya pemahaman beragama seseorang tergantung kepada sesuai tidaknya dengan pemahaman generasi tersebut, yaitu generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyebutkan kemuliaan bukan hanya kenangan masa lalu, kenangan Islam yang indah masa lalu, sudah sampai di situ tidak. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan kecuali orang-orang yang berjalan menempuh jalan mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan datang penjelasan tentang masalah tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya.
Pada kesempatan ini, tema kita yang akan kita bicarakan ke depan berbicara tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sahabat yaitu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, dan meninggal di atas keimanan. Jadi bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal di atas keimanan. Itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi murid-murid Nabi SAW, tentu para sahabat bertingkat-tingkat keutamaan. Ada keutamaan yang ini merupakan keutamaan secara umum. Ada keutamaan mereka yang disebutkan secara individu, secara khusus. Pada bagian pertama ini saya akan berbicara, mengungkapkan tentang keutamaan mereka sahabat Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan dikaitkan dengan beberapa ungkapan para ulama terkait dengan ayat-ayat tersebut. Berikutnya kita membicarakan sebagian atau sedikit yang ada dari sunnah Rasulullah SAW, karena sungguh banyak kalau kita ungkapkan seluruhnya tentang apa yang ada berupa keutamaan sahabat Nabi SAW. Kemudian kita akan akhiri pembicaraan dengan bagaimana sikap kita terhadap mereka, terhadap ikhtilaf yang terjadi di antara mereka, mungkin menyikapi kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, dan seterusnya. Dan ini merupakan perkara yang penting untuk kita bersikap, karena salah kita menyikapi kesalahan yang ada pada sahabat, maka menjadikan kita salah dalam cara beragama. Sehingga ini menjadi bagian pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam bab akidah. Bagian yang pertama tentang fadailu as-sahabah fil Quran. Keutamaan-keutamaan para sahabat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan generasi tersebut dalam Al-Quran dengan ungkapan yang banyak. Di antaranya yang mungkin bisa kita ungkapkan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama terdapat dalam surat Al-Fath ayat 29. Pertama dalam surat Al-Fath ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Yang ada mushaf dipersilahkan untuk membukanya. Kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah berfirman, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang besertanya. Tidak lain mensifati, ada mensifati generasi yang ada di sekitar sahabat Nabi SAW, ada di sekitar Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Kalian atau engkau lihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridwannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda-tanda di wajah mereka yang merupakan asar dari sujud mereka. Terlihat tanda sujud pada wajah-wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil. Bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu menguat, kemudian menjadikan tanaman itu kokoh,
fastawa ala suqih, berdiri tegak di atas akarnya, yu'jibuz zurra, menakjubkan orang yang menanamnya, liyaghiza bihimul kufar, tidak lain untuk membuat marah, membuat jengkel orang-orang kafir. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah, dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Insya Allah banyak di antara kita yang telah membaca ayat ini, bahkan menghafal. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan rahimahullah ta'ala tentang ayat tersebut, wa hadzal wasfu li jami'i sahabah indal jumhur, dan sifat yang ada disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk seluruh sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Bahkan Imam Malik menyebutkan, man asbaha wa fi qalbihi ghairan ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad asabatul ayat. Barang siapa yang ketika di waktu pagi terdapat di hatinya kemarahan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah tertimpa ayat tersebut. Bahkan Imam Malik berkesimpulan bahwasanya orang-orang Syiah yang mencaci maki sahabat ini tertimpa ayat ini. Kenapa? Liyaghiza bihimul kufar, membuat jengkel orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang jengkel terhadap generasi sahabat, benci terhadap generasi sahabat, sehingga Imam Malik berkesimpulan dengan ayat ini, orang yang mencaci maki sahabat adalah kufur. Liyaghiza bihimul kufar, membuat jengkel orang-orang kafir. Sehingga orang Syiah yang jengkel dengan generasi sahabat, yang marah dengan generasi sahabat adalah orang-orang yang jengkel, orang-orang yang kafir. Dari ayat tersebut sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji dengan banyak pujian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau orang-orang Syiah ini insaf, yang mencaci maki membenci para sahabat Nabi ini, mereka bersikap adil terhadap ayat-ayat Allah, tentu dia akan mendapati alangkah jauh jarak dirinya dengan keagungan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pantas, tidak akan merasa pantas dirinya untuk mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya pujian Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah disebutkan pada kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai dengan ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-8-nya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shalihin. Bagi orang-orang fakir fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka meninggalkan negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, dan mereka pun menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shalihin, mereka itulah orang-orang yang shalihun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya. Allah memberikan kesaksian demikian. Ayat yang ke-9-nya Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, orang-orang yang telah menyediakan, menyiapkan negeri dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kalangan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka pun tidak didapati dalam diri mereka kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan kepada sahabatnya ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih
sahabat-sahabat ini daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka pun membutuhkannya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kepikiran jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Dua hal. Yang pertama, shadiqun. Allah sifatkan ini kepada muhajirin. Yang kedua, muflihun. Allah sifatkan ini kepada orang-orang ansar. Di mana kita? Kita tidak masuk kepada salah satunya di antara dua ayat ini. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Andai kita tidak masuk kepada yang ketiga, ayat yang ke-10 nanti, tentu kita tidak akan mendapatkan bagian kebahagiaan sedikit pun. Di mana ayat yang ke-10 menyebutkan walladzina ja'u min ba'di, orang-orang yang datang setelah mereka. Yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah terdahulu dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau jadikan di hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi yang datang setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka perbuat? Mendoakan pendahulunya. Orang-orang yang beriman alladzina sabaquna bil iman. Kalimat sabaquna bil iman, satu hal yang harus kita garis bawahi. Maka wajar ketika di antara keutamaan para sahabat yaitu fadlus sabqi. Mereka memiliki keutamaan sebagai pendahulu. Sebagai pendahulu. Dan keutamaan ini tidak mungkin bisa dikejar oleh generasi setelahnya. Mahmakana, walaupun bagaimanapun kedudukan generasi setelahnya, tidak mungkin bisa dikejar. Maka di antara keutamaan mereka fadlus sabqi, mereka memiliki sebagai pendahulu, terdahulu dalam keimanan. Ini harus kita camkan. Kenapa demikian? Karena kita sebagai generasi setelahnya tidak akan merasa sombong di hadapan generasi mereka para sahabat Nabi SAW atau di hadapan pendahulu kita. Yang pertama, terutama di hadapan para sahabat Nabi SAW, kita akan menyadari tidak mungkin mampu mengejar keutamaan mereka sebagai pendahulu. Kita lihat para tabi'in. Mereka, di antara mereka ada yang ulama, memiliki ilmu yang luar biasa tingginya. Di antara sahabat ada yang ulama, tapi ada juga yang awam. Ada juga yang awam di kalangan para sahabat Nabi SAW. Tapi apakah kalangan tabi'i yang dia itu memiliki ilmu yang luar biasa tingginya, kemudian mencaci maki atau merendahkan sahabat yang awam ilmunya, kemudian mengatakan dia ini tidak mengetahui apa-apa misalnya, atau merendahkannya karena itu? Tidak. Mereka tetap mengutamakannya. Satu keutamaan yang ada pada mereka para sahabat yang tidak mungkin dikejar walaupun kedudukan ilmu yang luar biasa tinggi pada kalangan tabi'in ini, yaitu as-sabqi, sebagai pendahulu. Ini umum, baik dari sahabat terhadap setelahnya, juga kita sebagai pelajaran di luar ini, di luar tema. Terkadang kita melupakan jasa guru kita yang mengajarkan kita dulu Al-Quran misalnya, mengajarkan Iqra sehingga kita bisa baca, mengajarkan cara sholat, mengajarkan mungkin tauhid dasar-dasarnya dan seterusnya. Kemudian kita sampai bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan mungkin melebihi gelar gurunya, bisa ke luar negeri, pulang lagi ke Indonesia, mendapati gurunya gitu-gitu saja. Bahkan banyak hal yang tidak diketahui olehnya, akhirnya
tahdir. Terjadi tidak? Ditahdir. Padahal gurunya sendiri. Kenapa? Nah ini fadlus sabqi adalah sesuatu yang jangan kita tinggalkan. Keutamaan sebagai pendahulu, cukuplah dia itu pendahulu. Selain keutamaan yang lainnya yang ada pada para sahabat Nabi SAW, selain sebagai pendahulu, mereka pun yang menjadikan wasilah sampainya agama kepada kita. Mereka yang menyaksikan turunnya wahyu langsung, dididik, dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka orang yang paling tahu tentang bahasa dan seterusnya. Banyak keutamaan yang luar biasa, banyaknya yang ada pada mereka. Andai satu saja ini kita mengiktibar ini, bahwasanya mereka adalah ikhwanuna alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kita yang telah terdahulu dalam keimanan, maka cukuplah kita sebagai generasi setelahnya untuk mendoakan mereka. Sebagaimana di sini Allah menyebutkan tentang generasi yang terpuji setelah generasi sahabat Nabi, setelah Muhajirin dan Ansar, yaitu mendoakan mereka. Bahkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Maka dalam ayat ini, 3 ayat ini dalam surat Al-Hasyr, hanya ada 3 kelompok yang akan selamat. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansor. Tidak lebih mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, dan ini pintu pertama dan kedua ini kita tidak mungkin bisa memasukinya, karena ini sudah tertutup. Hanya generasi sahabat yang menjadi Muhajirin dan Ansor. Kita tidak mungkin menjadi yang pertama atau yang kedua. Hanya ada satu pintu yang bisa kita masuki, yaitu generasi yang setelahnya, yang tidak dengki kepada mereka, mencintai mereka, mendoakan mereka, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan ingin jadi yang keempat, datang setelah mereka, membenci mereka, memusuhi mereka, atau jauh, minimalnya jauh dari jalannya mereka, maka tidak akan selamat. Orang seperti ini hanya ada 3 yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Nanti akan datang lagi dikuatkan dalam surat atau ayat 100 yang sering kita dengar tentang masalah Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan ayat yang tadi disebutkan. Wa hadhil ayat tatadammanu sana 'alal muhajirin wal ansar wa 'alal ladzina ja'u min ba'dihim yastaghfiruna lahum wa yas'aluna Allah alla yaj'ala fi qulubihim ghillan lahum. Ayat-ayat ini, 3 ayat yang tadi, ini mengandung pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala pujiannya, bukan dari makhluk, tapi dari Khaliq. Tapi saya orang Syiah pun mereka buta dalam masalah tersebut. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang keutamaan sahabat, biasanya ini tersindir orang-orang yang benci sahabat Nabi SAW. Maaf saja, karena memang demikian keadaannya. Mereka tidak menganggap ayat-ayat tentang pujian dalam Al-Quran itu, mereka datangkan satu keyakinan yang ada pada mereka, yaitu mensifati Allah dengan sifat al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu Allah tahu setelah kejadian. Allah tidak tahu perkara sebelum terjadinya. Itu al-bada. Dan disebutkan dalam kitab-kitab usul mereka, bahkan dalam kitab al-kafi mereka, bahwasanya barang siapa yang tidak mensifati Allah dengan sifat ini, maka dia jatuh kepada kekufuran. Nah, dengan sifat ini mereka terangkan bagi Allah, mereka mudah saja menggugurkan pujian yang begitu banyaknya kepada sahabat. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Cukup dengan sifat ini. Mereka menggugurkan pujian
yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat bada yang mereka sebutkan. Bahwasanya Allah baru mengetahui satu kejadian setelah terjadinya, dan para sahabat setelah sepeninggal Rasulullah SAW mereka terjatuh kepada kekufuran. Syekh Sa'id bin Ib menyebutkan riwayat dari mereka, dari kitab-kitab mereka, yang menyebutkan ada 3 orang sahabat saja. Ada Salman, ada Miqdad, ada Abu Dzar, dia yang tidak kafir. Adapun yang lainnya keluar dari Islam. Kemudian beliau pun menyebutkan di akhir pembahasan ada maksimal 7 sahabat yang tidak jatuh, yang dianggap tidak terjatuh kepada kekufuran. Adapun yang lainnya yang jatuh kepada kekufuran. Ini menggugurkan ayat-ayat yang begitu agung dalam Al-Quran tentang pujian terhadap generasi sahabat Nabi SAW. Kita lanjutkan ungkapan Syekhul Islam di sini. Ayat-ayat tersebut mengandung pujian terhadap Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka beristighfar memohonkan ampunan bagi mereka pendahulunya, meminta kepada Allah agar jangan dijadikan dalam hati-hati mereka kedengkian. Wa tadamman anna haula'il asnaf humul mustahiquna lil fai' wa la raiba anna haula'ir rafidah kharijuna min al-asnafi thalatha. Dan tadamman anna haula'il asnaf, bahwasanya mereka ini adalah yang berhak untuk mendapatkan fai', rampasan harta dari orang-orang kafir. Dan kita tidak ragu, tidak lagi ragukan lagi bahwasanya mereka orang-orang Rafidah kharijuna minal asnafi thalatha, keluar dari 3 kelompok ini, Muhajirin, Ansor, dan orang yang datang kemudian memuji dan mendoakan mereka. Fa innahum lam yastaghfiru lis-sabiqin al-awwalin, mereka sama sekali tidak memintakan ampun terhadap pendahulu mereka. Wa fi qulubihim ghil alaihim, di hati-hati mereka kedengkian yang luar biasa kepada mereka. Fa fil ayat asana 'ala sahabah wa 'ala ahli sunnah alladziina yatawallawnahum wa ikhrajur rafidah min dzalika wa hadza naqidu madhhabir rafidah. Dan dalam ayat ini terdapat pujian pertama kepada sahabat, terkandung dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Muhajirin dan Ansor. Juga pujian yang kedua kepada ahli sunnah. Ahli sunnah dari zaman setelah sahabat Nabi SAW, zaman tabi'in sampai hari ini dipuji masuk ke dalam ayat yang ke-10-nya, karena mereka datang setelah sahabat kemudian mencintai dan mendoakan mereka, menjadikan mereka qudwah suri tauladan dalam beragama. Dan ayat ini pun mengeluarkan Rafidah, karena ini jelas sangat bertentangan ayat ini dengan madhab Rafidah. Ini ungkapan Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah. Kemudian komentar tentang ayat tersebut pun datang dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Dalam Syarah Aqidah Tahawiyah beliau menyebutkan, "Faman adallu mimman yakunu fi qalbihi dhil ala khiyaril mu'minina wa sadati awliya'illahi ta'ala ba'da an-nabiyyin bal qad fadalahum al-yahud wan nasara bi khaslatin." Maka tidak ada yang siapa lagi yang paling sesat daripada orang yang di hatinya terdapat kedengkian terhadap orang-orang pilihan dari kalangan kaum mukminin dan wali-wali yang utama setelah para nabi. Bahkan fadalahumul yahud, Yahudi dan Nasrani lebih utama daripada mereka yang membenci sahabat Nabi SAW, yang di hati mereka terdapat kedengkian. Kita lil Yahud, anda yang dikatakan kepada Yahud, man khairu ahli millatikum. Kalau Yahudi ditanya siapa orang terbaik dalam agama kalian, jawaban mereka ashabul Musa, para sahabat Musa. Kemudian wakil lil Nasara, kalau ditanya orang Nasrani, man khairu ahli millatikum, siapa orang terbaik dalam agama kalian, mereka akan menjawab ashabul Isa, sahabat-sahabatnya Isa. Wakil lil Rafidah, tapi kalau ditanya orang-orang Rafidah, man syarru ahli millatikum, siapa
sama atau terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yastasnu minhum illa qalil, maka mereka pun tidaklah dikecualikan sedikit pun kecuali sedikit. Artinya seluruhnya mereka para sahabat Nabi SAW ada dalam kekufuran, ada dalam kebinasaan, merupakan generasi yang paling jelek. Wa fi man sabuhum man wa khairum mimman istanauhum bi arba. Dan di antara sahabat yang mereka caci maki, ini lebih baik berlipat-lipat daripada orang yang mereka puji, yang mereka kecualikan. Ini dalam surat tadi telah disebutkan dalam surat Al-Hasyr, pujian tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam surat Al-Hadid, ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullu wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, kenapa kalian tidak menginfakkan harta-harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal milik Allah lah perbendaharaan apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Dan tidaklah sama di antara kalian man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, orang yang berinfak sebelum futuh. Futuh di sini para ulama yang mengartikan perjanjian Hudaybiyah, Al-Fatah. Karena di setelah perjanjian Hudaybiyah yang setelahnya datang futuh Mekah. Ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga Al-Fatah di sini maknanya adalah futuh atau Hudaybiyah. La yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh dan berperang sebelum itu. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatal. Mereka lebih besar keutamaannya, derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelahnya dan berperang setelahnya. Di akhir ayat Allah katakan wa kullu wa'ada Allahul husna, tetapi semuanya Allah janjikan husna. Ada sahabat yang masuk Islam sebelum futuh. Ada sahabat yang merupakan as-sabiqun al-awwalun, berhijrah bersama Nabi SAW. Ada sahabat yang masuk Islam belakangan. Bahkan ada sahabat yang masuk Islam di akhir masa kejayaan Islam misalnya, masuk Islam. Tentu berbeda derajatnya antara yang masuk Islam terdahulu dengan yang masuk Islam belakangan. Tetapi Allah janjikan semuanya husna. Apa itu husna? Surga. Wa kullan, Allah janjikan kepada semuanya, baik kepada yang masuk Islam terdahulu ataupun kepada yang belakangan. Semuanya dijanjikan al-husna, surga. Wa kullan wa'ada Allahul husna, semuanya Allah janjikan husna. Dari sini maka Imam Ibnu Hazm di antaranya rahimahullah taala, beliau ketika menukil ayat ini, beliau mengatakan atau istadalla al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala bi qoulihi ta'ala wa kullan wa'ada Allahul husna wa'ada Allahul husna anna jami'a sahabat biduni istisna min ahlil jannah mahrumun lahum bidzalik. Bahwasanya Ibnu Hazm berdalil dengan ungkapan tadi wa kullu wa'ada Allahul husna, bahwa seluruh sahabat dengan
kesengsaraannya tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Karena kalau keluar dari Islam sudah tidak berhak, tidak pantas untuk disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Tidak mengeluarkan dari keislaman dan mereka bertobat, dan banyak perangkat-perangkat yang menyebabkan mereka terampuni dari dosa-dosa tersebut. Ayat berikutnya dalam surat Al-Fatah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang membaiat engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Fa'anzala sakinatan 'alaihim, dan Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada hati mereka atas keimanan dan keriduan Allah kepadanya. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah berikan pahala kepada mereka. Allah akan balas bagi mereka fathan qariba, kemenangan yang dekat. Di sini jelas Allah menyebutkan ridho kepadanya. Termasuk juga ayat yang dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan surat At-Taubah ayat 100 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, sekali lagi Allah menyebutkan keutamaan mereka sebagai as-sabqu, sebagai pendahulu. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya
Imam Al-Baghawi menyebutkan dari ayat-ayat yang tadi disebutkan, dari ayat yang nomor 4 dari surat Al-Fatihah ayat 18 juga surat At-Taubah ayat 100 dan ayat sebelumnya dalam surat Al-Hadid tadi, beliau menyebutkan qala Abu Sakhar Humayd bin Ziyad ataitu Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi faqultu lahu ma qauluka fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala jami'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah muhsinuhum wa musii'uhum faqultu min ayna taqul hada qala aqra'u qawla Allah ta'ala wa qul wa'adallahu husna wa laqad radiyallahu 'anil mu'minin was-sabiquna al-awwal. Di sini ditanyakan kepada Sakhar Humayd bin Ziyad, saya mendatangi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, aku bertanya kepadanya, apa pendapat kau tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang baiknya ataupun yang buruknya, ada sahabat yang buruk. Yang buruk di sini bukanlah cacian kepada mereka sama sekali, tapi berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka terjatuh kepada kesalahan. Mereka manusia terjatuh kepada dosa. Bahkan ada yang terjatuh kepada dosa besar, ada yang terjatuh kepada zina. Tapi mereka orang-orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Fakultu, kemudian aku tanyakan lagi, dari mana engkau dasari pendapat tersebut? Kemudian beliau menyebutkan tadi ayat wa kullu wa'adallahu husna, semuanya Allah janjikan surga. Imam Al-Azuri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan satu ungkapan faqad wallahi anjazallahu azza wa jalla lahi bil muhajirin wal ansar ma wa'adahu bi ja'alahul khulafa min ba'di rasul wa man kana fil bilad fafatahul futuh wa bayyanu al amwal wa sabbu da'a al kufar wa aslama ala aydihi min al kufari khalqun kathir wa azzu din Allah azza wa jalla wa adallu a'da Allah azza wa jalla wa dhahara amrullahi walau kana al musyrikun wa sadrul muslimin as-sinin as-sunan asy-syarifah wa kanu barakah ala jami'il ummah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Imam Al-Azuri menyebutkan, sungguh demi Allah, Allah telah mewujudkan janjinya terhadap yang muhajirin dan ansar. Allah jadikan mereka khulafa, khalifah setelahnya, pengganti Rasul. Allah kokohkan mereka di negerinya. Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Allah berikan kepada mereka ghanimah berupa harta dan ditundukkan para tawanan-tawanan kafir kepada mereka. Masuk Islam melalui tangan mereka banyak dari orang-orang kafir, dan Allah pun memuliakan agamanya karena mereka dan menghinakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Sehingga Allah nampaklah urusan Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dan mereka mensunahkan bagi kaum muslimin sunnah-sunnah yang mulia. Wa kanu barakah, mereka adalah barakah terhadap seluruh umat, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ayat berikutnya yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
Tidak akan kau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling mencintai terhadap orang yang memusuhi atau menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kaum yang beriman, ciri iman kepada Allah dan hari akhir yaitu memusuhi, bukan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau keluarganya, mereka orang-orang yang telah Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan dan Allah kuatkan dengan ruh darinya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi, sifat yang Allah sebutkan tentang mereka para sahabat lebih mengutamakan keimanan, al-wala dan bara, membenci dan memusuhi tidak lain didasarkan kepada keimanan, didasarkan kepada apakah orang tersebut mencintai Allah, beriman kepada Allah, atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut para ulama menyebutkan di antaranya man ahabba Abu Bakar faqad aqamati wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil wa man ahabba Utsman faqad istanara bi nurillahi azza wa jalla wa man ahabba Ali ibn Abi Thalib faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa man qala al-husna fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a min nifaq. Barang siapa yang mencintai Abu Bakar, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang mencintai Umar, maka dia telah menjelaskan atau telah berada di atas jalan yang begitu terang jelas. Barang siapa yang cinta kepada Utsman, maka dia telah menerangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia telah berpegang dengan tali Allah yang kokoh. Barang siapa yang menyebutkan surga bagi para sahabat Muhammad SAW, menyebutkan kebaikan bagi para sahabat Muhammad SAW, faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah terbebas dari kemunafikan. Sehingga Imam Al-Ghazali pun menyebutkan walikulli wahidin minhum minal fadail ma la yuhsa kasal naf'an Allah bi hubbihim innahu sami'un qarib. Dan setiap mereka para sahabat Nabi SAW memiliki fadail, memiliki keutamaan ma la yuhsa, yang tidak terbatasi banyaknya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita bihubbihim, dengan mencintai mereka. Innahu sami'un qarib. Maka mencintai mereka sahabat Nabi SAW minat din, termasuk dalam agama, dan ini dengan ciri ahli sunnah wal jamaah. Ibnu Hazm pun menyebutkan faman akhbara Allah azza wa jalla annahu alima ma fi qulubihim wa radiya anhum wa anzala sakinata alaihim fala yahilu li ahadin tawaqquf fi amrihim wa la syakk fihi albattah. Barang siapa yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala berita bahwasanya Allah mengetahui hati-hati mereka, Allah ridho kepada mereka, Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka, maka tidak halal bagi seorang untuk bersikap tawakuf dalam masalah mereka. Tawakuf berarti tidak mencintai, tidak membenci, itu tidak boleh, apalagi kamu benci. Wala syafi, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang masalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di hati. Allah turunkan kepada mereka sakinah, Allah turunkan kepada mereka keridhaan darinya. Pantaskah kita tidak ridho kepada mereka? Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menyebutkan Rawa Sudi an Abi Malik an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulillahi azza wa jalla, tentang firman Allah yang diriwayatkan dari Sudi dan Abu Malik dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Firman Allah dalam surat An-Naml ini seperti tambahan. Di antara ayat-ayat yang merupakan ujian bagi mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, Allahu khairun amma yusyrikun." Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang Allah pilih. Apakah Allah lebih baik daripada apakah ada yang lebih baik daripada Allah, ataukah apa yang mereka syirikkan? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Berkata Imam As-Sudi tadi menukil pendapat Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Qala, beliau berkata, ashabu Muhammadin, mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang terpilih tersebut yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun diungkapkan oleh Hasan Al-Basri, oleh Ibnu Uyainah, oleh Imam An-Nawawi dan seterusnya. Dari kalangan para ulama menyebutkan tentang makna daripada ayat tersebut, tidak lain apa yang terpilih selain para nabi, setelah para nabi, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Allah menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, beramal nahi munkar, beriman kepada Allah dan Rasul. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Tadi Al-Imran ayat 110 menyebutkan kuntum, kalian. Dalam surat Al-Baqarah 143 disebutkan ja'alnakum, kami jadikan kalian. Faman al-mukhatab, siapa orang yang diajak bicara dalam ayat tersebut? Tidak lain waktu nuzulul ayat, ketika turunnya ayat. Adakah kaum muslimin selain sahabat Nabi SAW? Tidak ada. Ketika turun ayat ini, tidak ada kaum muslimin selain sahabat Nabi SAW, sehingga mereka adalah orang-orang yang pertama diseru dalam ayat tersebut, masuk ke dalam ayat tersebut. Kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Adapun umat setelahnya menjadi baik kalau memiliki sifat seperti kalian. Umat setelahnya menjadi wasat pertengahan kalau memiliki sifat seperti kalian. Karena saat itu tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ayat selanjutnya dalam surat At-Tahrim ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang besertanya. Para sahabat, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, tidak akan ada kehinaan bagi Nabi dan orang-orang bersamanya, para sahabat tersebut. Nur yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka begitu bersinar di hadapan mereka dan sisi kanan
Ayat ini diungkapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, wa fil jumlah kullu ma fil Qur'an min khitabil mu'minin wal muttaqin wal muhsinin wa thana wa madhihi wa thana'i alaihi fahum ay ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwal man dakhala fi dzalika min hadhihi ummah wa afdal min man dakhala fi dzalika min hadhihi ummah. Setiap ayat, kalau tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, setiap ayat dalam Al-Quran yang terarah ungkapannya kepada orang mukmin, kepada orang yang muttaqin, orang yang muhsinin, pujian kepada mereka, sanjungan kepada mereka, maka para sahabat Nabi SAW yang pertama kali masuk ke dalam ayat tersebut daripada umat-umat yang lain. Karena turun di tengah-tengah para sahabat, dan mereka yang paling afdal, yang paling utama generasi yang masuk ke dalam ayat tersebut. Berarti kalau disebutkan mukmin yang paling utama, muttaqin orang yang bertakwa yang paling utama, muhsinin orang yang berbuat baik paling utama, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Tidak lain qala Sufyan al-Thawri menyebutkan ashabu Muhammad, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika diungkapkan dalam ayat yang lain, yatluna haqqa tilawati, yatluna haqqa tilawati, walladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Orang yang turunkan Alkitab kepada mereka, maka mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Siapa mereka? Berkata kepada mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 120. Ini sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pujian dan sanjungan kepada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW, kita lewatkan dulu. Kita langsung memasuki kepada sikap kita, mauqif ahli sunnah wal jamaah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di sela-selanya akan masuk tersebutkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sikap, tentang keagungan dan keutamaan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap ahli sunnah, mereka yang baluna ma ja'a bihi kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Mereka menerima apa yang datang dari kitab, sunnah dan ijma' tentang keutamaan dan tingkatan-tingkatan mereka para sahabat. Jadi sahabat bertingkat-tingkat. Sumbernya Alkitab, sunnah dengan ijma'. Inilah dasar yang paling utama yang menjadikan mereka kokoh dalam akidah. Kitab, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Tiga sumber ini menjadi saksi atas keagungan dan kebesaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini, dari ungkapan wamaratibihin, kita bisa meyakini mereka ini tidak berada pada satu derajat, tidak berada pada satu tingkatan, tapi mereka bertingkat-tingkat. Di antaranya pengakuan terhadap tingkatan mereka. Berarti ini keyakinan ahli sunnah yang kedua.
Muhajirin lebih utama secara umum daripada Ansor. Apa dalilnya? Dalilnya karena Allah menyebutkan lebih dulu daripada Ansor. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansor lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim, tentang muhajirin, wal ladzina tabau'u wal iman, tentang ansor. Jadi disebutkan terlebih dahulu. Maka muhajirin secara umum lebih utama daripada orang-orang ansor. Keutamaan pun ada pada siapa? Ahlul Badar, yang jumlahnya tidak kurang dari 300 sekian belas orang. 300 sekian bin Asyar, 313 atau 319 orang, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka, atau Allah berfirman tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka hatimu, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ini ungkapan yang Allah ungkapkan kepada pengikut perang Badar, kepada pengikut perang Badar. Ketika di antaranya kejadian Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia seorang peserta perang Badar. Ketika Futuh Mekah akan terjadi, ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah, maka dia mengirimkan surat kepada penduduk Mekah. Di antara penduduk Mekah ada keluarganya, kemudian dia mengirim surat. Apa yang mendorongnya membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW kepada mereka? Sifat manusiawi. Dia cinta kepada keluarga, agar siap-siap bahwasanya Rasulullah akan dengan pasukannya akan menyerang Mekah. Bukan karena menentang Rasulullah SAW pada mereka. Ini jelas kesalahan dan dosa yang tidak kecil besar, sehingga Allah langsung menurunkan wahyu bahwasanya ada seorang yang membawa surat yang dititip oleh hati tersebut, seorang wanita. Maka Rasul mengutus di antaranya Ali bin Abi Thalib untuk mengajar wanita tersebut. Di tengah perjalanan kena wanita itu. Ketika diminta suratnya, dia enggan memberikan, tapi dia yakin Rasul tidak mungkin dusta. Maka Ali pun dengan tegas menyebutkan, kalau tidak diberikan surat tersebut, aku akan telanjangi. Maka akhirnya dikeluarkan. Nah, di balik rambutnya surat tersebut ternyata tertuliskan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dan dia ini seorang muhajir, seorang peserta perang Badar. Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? Ya, tinggalkan wahai Umar, karena sesungguhnya Allah telah melihat kepada hati-hati para peserta perang Badar. Kemudian mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan berbuat sesukanya, maka Allah akan mengampuni kalian. Barangkali ungkapan seperti ini ada isyal pada sebagian kita tentang makna ucapan tersebut. Mungkin menganggap enak sekali, bebas berbuat apapun juga, kemudian masuk surga tetap. Barangkali seperti ini ungkapan seperti ini. Ini diungkap oleh para ulama. Allah sebutkan perkara tersebut kepada kaum yang Allah mengetahui bahwasanya mereka la yufarriquna dinahum. Allah tahu tentang mereka bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan agama mereka. Bal yamutuna al-Islam, bahkan mereka Allah mengetahui orang-orang yang akan meninggal di atas keislaman. Dan bisa jadi mereka jatuh kepada dosa manusiawi, mereka bukan maksud terjatuh kepada dosa, tapi dosa-dosa yang tidak menjadikan mereka terhalang dari masuk surga. Terampuni dosa-dosa tersebut dengan amalannya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dan beragam perangkat yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka, termasuk jihadnya bersama Rasulullah SAW, membela agamanya, dan seterusnya.
Sikap yang lain, ahli sunnah wal jamaah keutamaan mereka para sahabat Nabi SAW tentang keutamaan atau tentang apa yang ada pada mereka berupa keutamaan, di antaranya yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah SAW. Ahli sunnah mempersaksikan mereka dengan surga bagi orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Di antaranya adalah Asy'ariyah al-Mubasysyiruna bil Jannah. Ada 10 orang yang langsung dikabarkan semasa hidupnya sebagai penghuni surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Juga ada individu tertentu, Bilal misalnya, terdengar terompahnya di surga. Kemudian Qais bin Syammas, yang ini khatib Rasulullah SAW, suaranya keras. Ketika turun ayat tentang larangan mengeraskan suara di sisi Rasulullah SAW, maka dia pun termasuk orang yang merasa ayat ini turun untuknya, maka saya binasa, gugur amalan saya. Fa'ahbata amalukum wa antum la tashkurun. Padahal ancaman dalam ayat tersebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashkurun. Jangan mengangkat suara, mengeraskan suara, membentaknya kepada Nabi SAW, maka akan gugur amalan kalian sementara kalian tidak tahu. Dia merasa tidak ada sahabat yang paling keras suaranya di hadapan Rasul kecuali dirinya, Qais bin Syammas. Kemudian dia tinggal di rumah, menangis bersedih di rumahnya, tidak keluar-keluar. Rasul merasa kehilangan orang ini. Ditanyakan, kemana Qais? Dia kemudian diutuslah utusan kepadanya. Ternyata dia menyebutkan ini, telah turun ayat yang menyebutkan ini, fa'ana min ahlin nar, kalau begitu aku termasuk ahli neraka. Dia terus menyesali dirinya. Diberitakan kepada Rasul, kalau Rasulullah kabarkan kepadanya, huwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Ini maka kita mempersaksikan siapapun yang Allah dan Rasulnya persaksikan sebagai penghuni surga, dan kita pun menetapkan orang-orang yang penghuni neraka seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Kita tidak ragu bahwasanya mereka adalah fitnah. Kemudian kita meyakini orang yang paling utama, keyakinan ahli sunnah, sikap ahli sunnah, orang yang paling utama di antara sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian ada Utsman dan Ali, maka ini ada masalah khilaf. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan mutawatir riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib bahkan yang menyebutkan bahwasanya orang yang paling utama setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Adapun masalah Utsman dan Ali, maka kita sebutkan ada 2 permasalahan yang harus kita lihat. Pertama, ada masalah khilafah. Masalah khilafah, maka tidak ada urutan kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itulah kenyataan dan itulah nas. Maka barang siapa tidak mengakui kekhilafahan yang pertama, yang kedua dan seterusnya, maka Imam Syekhul Islam bahkan menyebutkan dia lebih sesat daripada himar ahli, daripada terlebih. Ini yang pertama, masalah khilafah, ijma, sepakat. Yang kedua, masalah fadhil, keutamaan. Pertama, Abu Bakar dan Umar orang yang paling utama setelah nabinya. Ini ijma, kesepakatan, tidak boleh kita berpaling dari ini. Adapun tentang Utsman dan Ali dari sisi fadhil, keutamaan, maka di antara ahli sunnah ada pendapat yang berbeda.
kita membedakan. Satu, masalah khilafah ijma. Barang siapa yang berpaling atau berbeda pendapat dalam masalah ini menyimpang atau sesat. Kedua, masalah keutamaan Abu Bakar, Umar, ini hukum ijma. Menyimpang dari masalah ini penyimpangan atau kesesatan. Adapun masalah berikutnya mengutamakan Utsman atau Ali, maka ini masalah yang ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengutamakan Utsman, kemudian Ali, ada yang mengutamakan Ali, kemudian Utsman, ada yang tawakuf itu diam, tidak mau mengutamakan salah satunya. Ada pula yang mengutamakan Utsman kemudian diam, menyebutkan Utsman setelah Umar, kemudian diam, tidak menyebutkan orang setelahnya. Ini 4 pendapat yang ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, gitu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, tawakuf. Kemudian Abu Bakar, Umar, tawakuf. Tidak menyebutkan mana yang berulang dari Abu Bakar dan Umar. Maka ini masalah kata Syekhul Islam la yudallilu, tidak saling menyesatkan kita dalam masalah tersebut. Walaupun pada akhirnya istaqarra amru ahli sunnah, maka tetaplah urusan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya menguatkan pendapat yang pertama, sehingga masalah faraid pun merupakan masalah sama dengan masalah khilafah. Sama dengan masalah khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masalah faraid ini istaqarra, tetaplah urusan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tadi dalam masalah Utsman dan Ali ini bukan permasalahan yang kita menyesatkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada hal lain, sikap kita terhadap kesalahan yang ada pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan yang ada pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya kita menjauhi perkataan-perkataan ahli bid'ah dalam masalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 2 kelas yang menyimpang ketika mensikapi kesalahan Nabi. Pertama, orang-orang Rafidhah, yang kedua orang-orang Nawasib atau Nasibah. Khawarij masuk di antaranya. Orang Rafidhah mengaku pro kepada Ahlul Bait, memusuhi sahabat. Orang Nawasib atau Nasibah ini lawannya. Mereka pro kepada sahabat, musuh Ahlul Bait. Ahli sunnah berada di tengah-tengah dan menjauhi semua ucapan mereka. Sehingga beliau katakan wa yumsikuna amma syajara bainahum. Ini sikap ahli sunnah. Mereka menahan diri dari apa yang terjadi berupa kesalahan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Riwayat tentang penyimpangan atau kesalahan sahabat. Kita sekali lagi tidak meyakini sahabat maksum, berarti ada kesalahan. Maka kalau ada riwayat tentang kesalahan mereka, yaqulun, ahli sunnah berkata, inna hadhil athar al-mardiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib. Berita-berita tentang kesalahan mereka di antaranya ada yang dusta. Berarti tidak ada asalnya, tidak dianggap. Kemudian wa minha ma qad zida wa nudisa wa ghuyira an wajhihi. Ada memang yang asalnya tetapi sudah ditambah, dikurangi dan dirubah dari aslinya. Dianggap tidak? Tidak dianggap. Karena sudah dirubah, ditahrif, disimpangkan. Berarti yang kedua tidak. Yang ketiga, was-sahih, ada pula yang sahih tentang kesalahan mereka. Ya, riwayat tentang kesalahan mereka misalnya, was-sahih minhu hum fihi ma'rurun. Ada pun yang benar, yang riwayat yang datang tentang kesalahan mereka, maka mereka itu ma'rurun. Apa ma'rur? Terampuni, dimaafkan. Kenapa? Imam mujtahidun musibun wa imam mujtahidun mukhtiun. Bisa jadi mereka itu mujtahid yang benar atau mujtahid yang salah. Yang benar dapat 2 pahala,
Kita lihat mana yang lebih rajih di antara ucapan sahabat tersebut. Kemudian perangkat yang bisa menjadikan mereka terampuni dosa selain tadi mereka mujtahid yang muslim atau mujtahid yang mufti. Walau minas sawabi wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasdaru min mungkin sadaqah. Mereka pun memiliki masa lalu sawabi, keutamaan pendahulu tadi, dan keutamaan-keutamaan yang mengharuskan menimpa kepada mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka berbuat dosa. Satu itu keutamaan pendahulu bersama Rasul. Hatta annahum yaghfiru lahum min as-sayyi'at ma la yaghfiru liman ba'dahum. Sampai-sampai kata Syekhul Islam bisa jadi mereka diampuni dalam satu dosa yang tidak diampuni pada orang yang berbuat setelahnya karena ada keutamaan terdahulu tersebut bersama Rasulullah SAW. Perangkat lain lihat dalam hasanat allati taqu sayyi'at ma laysa liman ba'dahu, karena mereka memiliki kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan yang tidak terdapat pada generasi setelahnya. Seperti ungkapan Nabi Ibrahim, sebaik-baik manusia satu mud saja yang mereka infakkan yang tidak terkalahkan oleh infak emas satu sebesar gunung Uhud orang yang lainnya. Ini keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian perangkat yang bisa menghapuskan dosa yang ada pada mereka yaitu fayaqulu wa ta'ala minhu. Bisa jadi mereka sudah tobat dari dosa tersebut. Kalau mereka sudah tobat, kenapa kita mengungkit-ungkit, mengotori lisan kita dengan dosa-dosa mereka padahal Allah telah mengampuninya? Sehingga tidak sepantasnya kita mengotori lisan kita dengan mencaci maki para sahabat, padahal tangan kita sudah bersih, tidak terkena dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Barangkali kalau kita hidup di zaman itu, mungkin pedang-pedang kita sudah penuh darah dengan darahnya mereka para sahabat. Kita dijaga oleh Allah dari sisi ini, alhamdulillah. Setelah itu kita diselamatkan pedang-pedang kita. Kenapa kok lisan kita kotori dengan mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal mereka telah tobat. Fayaqulu qad taaba. Awal atau biasanya tahu. Atau dia berbuat baik setelah dosa ini, dia berbuat baik kebaikan yang banyak yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Tidakkah kita ingat seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berbuat dengan seorang wanita apa saja kecuali zina. Ya ini disucikan. Kata Rasul, engkau menyaksikan atau menghadiri sholat asar tadi dengan berjamaah, ya, maka kata dengan sholat ini menghapuskan dosa yang tadi. Justru kita mungkin padahal mereka memiliki kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Atau perangkat yang bisa menghapuskan dosa mereka, au bisyafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang yang memang paling pantas mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangkat yang lain yang bisa menghapuskan dosa mereka, au ubtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi, atau diuji dengan bala ujian di dunia sehingga terhapuskan dosa tersebut. Itu dosa yang muhaqqaq, dosa yang sudah dipastikan. Kalau ada riwayat yang sahih, itu adalah dosa dari mereka
Satu pertanyaan minta tolong kita jelaskan tentang Syiah Zaidiyah, apa kesalahan seperti Syiah imamnya. Allah Ta'ala tentu agak berbeda tentang Syiah Zaidiyah dengan Syiah imamnya. Saya tidak mengetahui banyak tentang perbedaannya, hanya yang jelas Syiah imamnya adalah satu hal yang pasti ketika perbandingannya, yaitu atau Syiah Zaidiyah yaitu mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam. Pada Syiah imamnya adalah sampai mengkafirkan. Ada yang lainnya mungkin ditanyakan kepada yang mendalam tentang masalah Syiah. Dan kesalahannya sungguh kalau diungkapkan sangat banyak dan sekteknya pun sangat berlainan satu dengan yang lainnya, bahkan lebih banyak perpecahannya daripada dalam ahli sunnah wal jamaah. Tentang jumlah para sahabat saya lupa obatnya, walaupun disebutkan oleh para ulama di antara jumlah mereka dan di antara sahabat-sahabat yang terakhir meninggal dunia. Adapun pertanyaan yang berikutnya, Ana kalau mendengar kisah para sahabat, jujur Ana suka cemburu terhadap karunia yang Allah berikan kepada sahabat. Apakah hal demikian salah Ustaz? Semoga kecemburuan itu bukan maknanya ini, tapi diri yang dibolehkan apa ya? Al-Ghibthah. Maka ghibthah adalah merupakan bentuk diri yang dibolehkan. Maknanya apa ghibthah? Menginginkan, berangan dan berupaya untuk menggapai karunia sebagaimana yang ada pada mereka, walaupun tidak ada keinginan zawal nikmat, hilangnya nikmat pada orang tersebut. Kalau itu diri yang terserah. Kalau ada keinginan bahwa semoga hilang nikmat dan yang pindah kepadaku, kalau itu ada begitu, mudah-mudahan ini menjadikan semangat. Kecemburuan ini menjadikan semangat untuk ta'asi, mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kita tahu mencontoh Rasulullah, mencontoh sahabat Rasulullah merupakan sesuatu yang mesti setelah kita mengetahui tidak ada kelompok yang selamat kecuali yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pertanyaan sekarang mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman sahabat? Padahal jalan kita dengan sahabat 1000 sekian tahun lamanya. Jawabannya, kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri tidak mungkin bisa sampai kepada pemahaman sahabat. Generasi yang jauh, generasi kita saja kita sulit mendapatkan, tidak bisa mengetahui. Sering saya sampai di antara generasi kita ada kakek, kita mungkin banyak tahu tentang nama kakek kita, tapi ada juga yang tidak tahu. Di atas kakek ada buyut, ada
yang menolak penyimpangan dari orang-orang yang melampaui batas, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang membuat ahli kerusakan mubtil, kemudian pengurangan atau kebalikan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang bodoh. Orang yang melampaui